Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni, perwakilan dari KBRI, kemudian semua perwakilan dari seluruh organisasi Jepang yang sebagian besar hadir di sini. Langsung saja, karena waktunya cuma 20 menit ya, terkait di sini saya perwakilan dari ITIS ya. Yang belum tahu mungkin ITIS adalah Ikatan Persaudaraan Trainee Indonesia di Jepang ya. ITIS ini sudah berdiri sejak tahun 2005 ya. Ini sudah masuk di tahun ke-5, insyaallah 2010 ini. Nah, sebelumnya pusatnya itu di Tokyo ya. Ketuanya selama ini di Tokyo, baru kali ini tahun 2010 itu berada di Osaka. Sendiri seperti itu. Kebanyakan ITIS ini berada di dunia online ya. Tapi kita punya banyak produk. Langsung saja untuk selanjutnya. Ya, baik. Ya, terkait visi ITIS ya, itu menjadi lembaga yang bisa meningkatkan kualitas training itu sendiri ya. Karena kita ketahui sendiri ya, yang di sini para Indonesia mungkin jumlahnya sangat besar ya. Mungkin sama-sama ya, yang di sini sebagian besar itu adalah kuliah. Kita juga kuliah ya, tapi kita ada spasinya ini ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk misinya itu yang pertama itu menjalin silaturahim yang lebih luas ya. Jadi ada hubungan silaturahim yang lebih luas. Kemudian yang kedua itu mengoptimalkan ya kegiatan-kegiatan Islam komunitas dan kewirausahaan ya. Karena mungkin ya seperti halnya ketika kita kesini yang namanya Kensuke itu kan magang ya. Jadi kita akan mengembalikan nama aslinya ya. Bukan sekedar kita bekerja ya di sini ya, tapi magang ya. Bagaimana nanti ketika kita pulang itu benar-benar menjadi para wirausahawan gitu ya. Jadi insyaallah yang di sini mungkin para mahasiswa itu sebagai intelektualnya, mikirnya kita insyaallah bagian dari ekonominya gitu ya, memikir usahanya seperti itu. Karena ini ya dari survei yang dilakukan oleh BGTT kemarin saya sempat dengar itu yang berhasil itu baru 5% ya. Jadi 90% dikatakan belum berhasil ya. Makanya dengan itu diharapkan nanti terbalik ya, yang berhasil itu 95%, yang 5 itu ya mungkin orang-orang yang malas seperti itu. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan profesional kerja lembaga. Itu kita ini ya, kita coba untuk 2010 ini. Insyaallah untuk pengurusannya sudah kita rapikan ya. Yang sebelumnya mungkin istilahnya seadanya ya, belum berbentuk organisasi yang mungkin terakui seperti itu. Baik, langsung saja untuk struktur ITIS itu sekarang ada 7 bidang ya. Ada pembina, ketua umum, sekretaris, bendahara, dan bidang litbang ya, penelitian dan pengembangan, dan IT. Ya kita juga mengimbangi selain kerja wirausaha juga bidang IT ya, karena kita ketahui Jepang mungkin IT-nya sangat bagus seperti itu. Dan syiar Islam, kaderisasi, hujjar, yang selanjutnya bidang senat ya, seni olahraga, kemudian ada lagi ya bidang wirausaha, kemudian yang terakhir bidang musliman ya. Insyaallah coba kita bentuk juga seperti itu. Ya selanjutnya untuk program kerja yang pertama dari bendahara, yang jelas ini untuk ini ya mengelola keuangan ITIS. Nah kemudian di sini ada donatur tetap ya, kemudian sudah kumpul dan zakat profesi ya. Nah untuk donatur ini terutama kita salurkan untuk beasiswa di Indonesia ya, untuk SD, SMP, dan SMU ya. Kita belum berani memberikan beasiswa pada mahasiswa yang Indonesia. Kemarin juga ada pengajuan ya, namun belum berani ya. Karena kebanyakan Kensuke kan rata-rata dari STM seperti itu. Kemudian zakat fitrah dan kurban ya. Kemarin juga sudah dijalankan, zakat dan kurban juga sudah berhasil insyaallah ya. Jadi untuk beasiswa ini sudah berjalan sejak November kemarin untuk SD, SMP, dan SMU ya. Sejak November kemarin, alhamdulillah untuk program yang pertama November itu 20 siswa di Indonesia sudah kita bantu tiap bulan rutin, dan bulan Januari ini insyaallah sudah meningkat menjadi 30 orang ya. Kemudian untuk sekretaris raker ITIS ya, kemarin sudah berjalan. Kemudian PPI ya, mohon maaf ini untuk PPI bukan termasuk menyamai ya, tapi kemarin muncul nama itu ya. Kalau nanti diprotes akan kita ganti seperti ini. Oke. Jadi pembekalan dan pembinaan pengurus. Jadi sasaran utama kita emang pengurus ya, biar rata-rata kan belum mempunyai pembekalan masalah organisasi ya. Kita bekali, kemudian tahu siapa pengurus biar lebih kuat ya.
kemudian ada buku kenangan dan pleno 1-2, kemudian terakhir itu ada muktamar ya. Oke, selanjutnya dari bidang IT ya, itu ada Bikombi. Bikombi itu belajar komputer bersama, kemarin sudah jalan ya, memaksimalkan Facebook dan pesertanya luar biasa ya, banyak yang ingin masuk tapi terkadang terganggu oleh komputernya gitu ya. Kemudian PPK, pelatihan dan praktek komputer, kemarin buat blog sudah berjalan ya. Kemudian ada Corel, Photoshop, PowerPoint, itu mungkin kita laksanakan pada hari Minggu ya. Kemudian pengelolaan website dan list. Selanjutnya bidang syiar ya. Kita juga punya bidang syiar Islam. Itu ada kajian rutin ya. Tiap minggu itu ada posam, kajian online Senin malam. Kemudian kojum online Jumat malam dan tahsin ya. Perbaikan bacaan Quran ya, untuk umum. Untuk Kopassus ini untuk internal pengurus ya, dari Istiqomah. Kemudian ada takdir kabar, insya Allah nanti bulan-bulan lebih. Biasanya kita kerjasama dengan KNI ya. Kemudian ada tausiah via SMS, VP. Kemudian ada tahajud call ya, insya Allah. Kemudian update materi melalui website ya. Selanjutnya, oke, lanjut. Itu ada yang dilakukan oleh Korda, insya Allah ya. Kemudian untuk bidang kaderisasi, terutama untuk ini ya, agar tidak terputus kepengurusan IPDITS, jadi tiap tahun itu biar tidak hilang gitu ya. Itu ada pendataan KSUC di seluruh Jepang ya. Terus terang kami dari IPDIT tidak mengetahui ya data KSUC yang tersebar di seluruh daerah itu berapa, terus nama-nama siapa itu belum tahu gitu ya. Maka akan kita coba rapikan ya. Kalau tadi di BPI sudah ada database, coba nanti kita meniru hal itu gitu ya. Kita buat database juga insya Allah gitu ya. Kemudian perapian list kontak ya yang sudah ada. Untuk kontak ini terutama di YM dan Facebook gitu ya. Rata-rata KSUC itu kan punya kontak di situ ya, namun belum kita ketahui secara detail gitu ya. Kemudian seperti tadi pelatihan organisasi biar matang ya dalam ilmu berorganisasi seperti itu. Kemudian selanjutnya ya ini seni dan olahraga gitu ya. Ya mungkin kita ketahui teman-teman kita KSUC mungkin para pekerja berat gitu ya, mungkin mereka butuh refreshing gitu ya. Jadi kalau tiap harinya kerja gitu ya, maka butuh hal-hal yang menyegarkan gitu ya. Dan salah satu larinya mereka paling ya masalah olahraga maupun bina seni gitu ya. Untuk fotografer ini ya, mungkin para KSUC mungkin sebagian besar ya, 99% itu memegang kamera gitu ya. Makanya insya Allah akan ada pelatihan fotografer ya, biar tidak asal jepret ya, jadi ada caranya ternyata gitu ya. Namun ya kameranya yang bisa dioperasikan ya, bukan yang manual ya. Cuma kontrol on dan untuk mengeklik gambar gitu ya.